Jadi berulang kali Bang Refli ini menyebutkan ada pihak-pihak tertentu yang mengintervensi terkait dengan penangkapan pada hari ini. Ini apakah ada kecenderungan yang dimaksud dengan pihak-pihak tertentu ini siapa? Iya, Anda bisa lihat sendiri kan, siapa yang ngomong Roy Suryo ditangkap, Roy Suryo ditahan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Setiap saat meminta agar Roy Suryo ditangkap dan ditahan. Anda bisa cek sendiri, jadi saya kira saya tidak perlu menyebutkan pihak-pihak tersebut, tetapi Anda bisa cek sendiri. Dan lucunya adalah pihak-pihak tersebut tidak punya standing sama sekali. Ya, misalnya bukan lawyer Pak Jokowi misalnya, bukan pihak yang memang punya standing untuk kemudian mengurus kasus ini dan lain sebagainya. Tetapi kita tangkap berkali-kali melakukan press conference, bahkan sepertinya juga berkoordinasi. Nggak tahu ya, dalam tanda kutip. Nah, karena itulah kemudian kami minta agar penegakan hukum tidak diintervensi, dan sekaligus meminta perhatian ya pihak-pihak yang berkepentingan yang tentu saja memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum secara benar. Ya, termasuk juga pihak-pihak misalnya istana sekalipun, ya kita minta perhatian Presiden Prabowo Subianto agar kemudian mengeluarkan segala kekuatannya, segala otoritas yang legal konstitusional untuk memperhatikan kasus ini, untuk menyetop kesewenang-wenangan itu. Karena jangan lupa, kepolisian itu adalah aparat di bawah kepresidenan. Sebuah penegakan hukum yang baik, yang independen, yang logis tentu tidak boleh diintervensi. Tapi kalau penegakan hukum yang tidak logis, tidak independen, memenuhi pesanan pihak tertentu, ya tentunya harus ada upaya-upaya untuk meluruskannya kembali. Saya kira koridor hukum yang harus kita tegakkan secara baik, secara benar, dan sekali lagi bahwa kedua klien kami ini tidak pernah sedikit pun punya niat untuk melarikan diri seperti para koruptor, seperti orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan berat. Mereka kooperatif, walaupun ancaman hukumnya mengada-ngada sampai 12 tahun penjara. Itu kan mengada-ada namanya. Oke, silakan. Apakah ada pesan yang disampaikan Mas Roy Suryo tadi setelah berbincang terkait dengan penangkapan hari ini yang mungkin ingin disampaikan juga ke teman-teman media? Iya, dia lebih menceritakan kronologis ya penangkapannya dalam kondisi yang malamnya dini hari baru pulang, kemudian baru sempat sholat subuh tapi belum sempat mandi, belum sempat berpakaian layak, kemudian dipaksa untuk diangkut, padahal sekali lagi dia bukan kriminal yang kita bayangkan, koruptor, pembunuh, orang yang berbahaya misalnya. Toh diberikan kesempatan mandi dulu, kemudian berpakaian secara layak, kan nggak ada masalah sesungguhnya. Apalagi yang dilakukan penyidik juga tidak proper, tidak menyampaikan surat pemberitahuan terlebih dahulu misalnya. Kalau diberitahukan surat pemberitahuan terlebih dahulu misalnya bahwa sebelum akan ada penyerahan kami mengundang dan lain sebagainya, ya kita bisa antisipasi, ya kita akan datangin. Tentu kita akan bernegosiasi mengatakan tidak perlu ditangkap dan ditahan karena kita akan datang pada kejaksaan. Toh kewenangan penyidik dalam konteks ini kan tinggal 1, 2, 3 hari lagi saja, karena Senin itu pelimpahan berkas katanya, pelimpahan berkas dan kemudian juga tersangka. Jadi sebenarnya kewenangan mereka tidak banyak lagi, tapi kenapa di ujung kewenangan yang tidak banyak itu tiba-tiba mereka melakukan penahanan dan penangkapan untuk sesuatu yang tidak masuk akal, nggak perlu, tidak penting, tidak seharusnya dilakukan.